oleh kegiatan belajar, kita buat nih kesepakatan selama kita belajar di kelas. Jadi ketika di kelas, ketika ibu menjelaskan, kalian diharapkan untuk mendengar, lalu melihat, kemudian konsentrasi dan fokus. Dan ketika ada di antara kalian yang ingin izin keluar, angkat tangan lalu bicarakan ke ibu. Oke? Kemudian ketika ada yang ingin bertanya juga harus angkat tangan. Kemudian tidak boleh mengejek teman, kemudian
kita buat. Kemudian yang kedua, tujuannya mengidentifikasi etika penggunaan AI dalam pembuatan karya visual dan iklan. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan mendesain suatu iklan atau poster dari produk dengan menggunakan kecerdasan artifisial, itu bisa dalam Canva, ChatGPT, secara menarik dan estetik sesuai dengan etika digital. Oke, kemudian di sini gambar apa? Poster. Poster. Ada yang lain? Iklan. Iklan apa kira-kira? Minuman. Apa kata-katanya itu? Sugar. Sugar tenan, sehat, segar, semangat. Di sini yang disebut teks iklan yang mana? Teks iklan. Sugar, senat, sehat, segar, semangat. Iya, ini adalah teks iklannya. Apa yang ditawarkan dari iklan ini? Minuman. Kira-kira menarik nggak iklan? Menarik. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang dibuat oleh kecerdasan artifisial generatif yang nantinya kalian akan pelajari. Pernah nggak melihat atau mendengar Canva? Pernah. Suno? Pernah. Suno pernah? Enggak. In video? Enggak. Kira-kira in video untuk apa? Untuk video. Satu lagi, ChatGPT. Pernah. Pernah menggunakannya? Pernah. Buat apa? Cari jawaban. Iya, apa bilang aja. Nah, sebelumnya kita nonton dulu yuk. Nah, tolong ya diperhatikan ya. Apa sebenarnya itu generative AI? Nah, biar Ketika kalian tahu. konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative. Kalau misalkan ada kata-kata penting, kalimat penting, tolong kalian catat ya. AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generatif AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generative AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generative AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Hello, what's your name? I name it Laura. You mean, my name is Laura? Kemudian ada satu lagi. Konsep dasar AI ada 3, di mana selama 20 tahun terakhir ini telah menghasilkan inovasi yang luar biasa.
antara lain big data, penelitian medis dan kendaraan tanpa pengemudi dan banyak lainnya. Untuk memahami lebih dalam lagi, maka perlu diketahui 3 konsep dasar AI, yaitu 1. Mesin learning. Mesin learning adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada kebutuhan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia yang seringkali mengikut. Bedanya, komputer bisa melakukan ini dengan cara jauh lebih efisien, di mana manusia hanya bisa main satu pertandingan dalam satu waktu. Komputer bisa mensimulasikan banyak pertandingan sekaligus, sampai akhirnya apapun bisa mengalahkan pemain catur di dunia. Yang kedua, deep learning. Deep learning adalah subbidang dari mesin learning yang berfokus pada algoritma kecerdasan buatan atau AI yang terinspirasi struktur dan fungsi otak yang disebut jaringan saraf virtual. Karena bekerja mirip dengan otak manusia, maka deep learning menjadi sebuah teknologi yang memiliki efektivitas tinggi yang mengolah data mentah serta menciptakan sebuah pola dalam pengambilan keputusan. Deep learning mampu mengenali informasi dan pola tanpa pengawasan dari data yang tidak struktur. Contoh deep learning adalah penggunaan algoritma khusus oleh Netflix dan YouTube untuk memberikan rekomendasi video atau konten kepada para penggunanya. Kebiasaan dan minat pengguna dipelajari oleh teknologi canggih tersebut untuk menemukan video-video lain yang mungkin mereka sukai. Yang ketiga, jaringan saraf kehidupan atau neural network. Neural network atau dikenal sebagai jaringan saraf kehidupan merupakan himpunan bagian dari machine learning, khususnya deep learning. Namun struktur yang diberikan terinspirasi oleh otak manusia dan meniru cara neuron biologis, memberi sinyal dan berinteraksi satu sama lain antar neuron. Sebagai contoh, sejak tahun 2000 dapat melakukan pengenalan model tulisan tangan dalam pembayaran cek, analisa data, pengenalan cuaca dan prediksi cuaca. Dengan menggunakan 3 pokok prinsip tersebut di atas, maka dapat dibuat robot yang dapat berpikir dan bertindak secara baik di luar dari kotak yang diberikan. Alasan AI penting di komunikasi. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran yang sangat penting dalam bidang komunikasi. Berikut beberapa alasan mengapa AI penting dalam komunikasi. Yang pertama, tingkatkan efisien komunikasi. AI dapat meningkatkan efisien komunikasi dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas rutin, sehingga memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Contohnya, seperti manajemen email, chatbot, dan layanan pelanggan otomatis. Yang kedua, ada analisis data cepat. AI memungkinkan analisis data yang cepat dan akurat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam komunikasi bisnis. Dengan memanfaatkan teknik seperti memproses bahasa alami atau NLP, AI dapat memproses data besar secara efisien yang memberikan wawasan yang berharga. Yang ketiga, personalisasi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. AI dapat membantu mempersonalisasi pengalaman komunikasi dengan memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan mempelajari preferensi dan perilaku pengguna dari data yang dikumpulkan. AI dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang keempat, terjemahan bahasa dan multibahasa. AI memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bahasa secara otomatis, baik teks maupun suara. Dengan alat terjemahan AI, kendala bahasa dapat diatasi, memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dan kolaborasi yang lebih efektif. Yang kelima, ada chatbot dan asisten virtual. AI dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan melakukan tugas dasar secara otomatis untuk memberikan respon cepat dan memberikan dukungan yang berupa petunjuk. Ini menghemat waktu dan tenaga. Kesimpulan secara keseluruhan, AI memainkan peran penting dalam sektor komunikasi dengan menyediakan analisis data yang efisien dan cepat, personalisasi, kemampuan multibahasa, serta chatbot cerdas dan asisten virtual. Dengan terus berkembangnya teknologi AI, diharapkan potensi dan manfaat di bidang komunikasi semakin meningkat. Asisten virtual menggunakan teknologi chatbot dan kecerdasan buatan atau AI dalam melakukan tugasnya sebagai representatif layar. Chatbot ini menawarkan dukungan dalam format terbaru untuk pelayanan yang memiliki dimensi kualitas dengan memastikan bahwa layanan
saja di mana saja. Saat ini, chatbot yang digunakan Veronica masih sebatas teks. Untuk memahami teks yang ditulis oleh pelanggan saat mengakses Veronica, tim pengembangan asisten virtual ini lalu menggunakan kecerdasan buatan dalam mendefinisikan maksud dan tujuan dari pelanggan. Dalam implementasinya, ternyata AI masih dibantu sumber daya manusia dalam mempelajari dan memahami maksud dari pertanyaan atau pernyataan pelanggan. Tim akan terus melatih AI menggunakan NLP, Natural Language Program atau NLU, Natural Language Understanding, agar semakin memperkaya pemahaman AI dalam padanan kata yang ditujukan ke mereka. Implementasi asisten virtual dalam ponsel ini menggunakan media sosial yang memungkinkan untuk open source dengan bawaan teknologi chatbot dan AI. Media sosial yang sudah digunakan saat ini yaitu Facebook Messenger, Line, dan Telegram. Selain itu, Veronica juga sudah berimplementasi pada sistem Telkomsel dan aplikasi yang Telkomsel. Adapun pemilihan ketiga jenis tersebut didasarkan pada kemampuan mereka dalam menampung teknologi chatbot dan AI. Pembahasan mengenai asisten virtual dalam dunia komunikasi, terutama pada bidang pelayanan pelanggan, sangat penting. Pembahasan ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memperluas kajian komunikasi pelayanan pelanggan, seperti mengukur efektivitas komunikasi asisten virtual, tingkat kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan asisten virtual, dan lain-lain. Tadi kita sudah menonton video, ya kan? Jadi memang banyak sekali ya manfaat AI dalam kehidupan manusia. Jadi sebenarnya AI ini sumbernya itu dari kita manusia, yang mana manusia ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang nantinya diolah dengan kode-kode, kemudian nanti akan masukan. Jadi alur penggunaan model KA generatif ini dari masukan, yaitu masukannya itu prompt atau data-data yang kita masukkan itu harus sesuai. Kemudian nanti model kecerdasan artificial atau AI akan memprosesnya, kemudian akan output, mengeluarkan apa yang kita inginkan. Contoh, kalian membuat suatu masukan atau bahasa yang kita kenal adalah prompt. Jadi prompt itu adalah masukan atau kata-kata yang kita masukkan di suatu model KA. Contoh ini kan KA generatif. Kita beri masukan, gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Jadi seorang manusia ingin meminta membuat gambar kucing berbulu merah sedang marah, maka AI akan memproses. Kemudian dia akan mengeluarkan gambar kucing yang berwarna merah. Kalau marah bagaimana kucing? Matanya melotot, memang melotot ya kan? Cuma ya inilah dia. Yang kita tahu kan kalau kucing marah mulutnya agak gitu kan. Tapi AI dia memberikan yang seperti ini. Kalau misalkan tidak sesuai, kalian bisa ubah prompt-nya. Nanti kita akan bekerja dengan prompt. Kemudian tadi kan kita sudah tahu kecerdasan artifisial itu adalah suatu teknologi yang menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Beda dengan AI lainnya yang hanya meniru. Teknologi ini dapat menghasilkan karya data yang dipelajari. Contoh di sini, bayangkan komputer seperti seorang seniman. Di sini, komputer itu seorang seniman. Ibarat kata seperti itu AI. Dia sesuka hati untuk menggambar apa yang diinginkan oleh seorang manusia. Kemudian, cara kerjanya bagaimana? Itu tadi kalian sudah nonton ya di video ya. Ada yang namanya GAN, Generative Adversarial Network, atau yang disingkat sebagai GAN. Itu ada dua bagiannya, ada yang generatif, ada yang diskriminator. Kalau generatif yang tadi menciptakan data baru, sementara discrimination atau discriminator memeriksa keasliannya. Jadi kalau kalian menggunakan AI kan terlihat seperti
gunakan Suno. Kemudian dengan video yang menarik dan dinikmati. Kemudian terakhir game. Ada kemarin yang kita main game Eco Maze. Nah itu ibu buat dengan AI, Canva AI. Jadi bisa kita membuat game dalam hitungan detik. Kemudian di sini etika dalam kecerdasan. Jadi AI juga harus ada etikanya. Nah, di sini etikanya apa? Belum buat etikanya. Yang pertama, dia harus, kalau AI itu kan sesuka hati komputer, data yang dimasukkan kan banyak. Jadi itu tidak ada batas, sehingga apa yang kita inginkan itu yang dikeluarkan, sehingga etikanya ya masih bias. Yaitu perlindungan hak cipta. Ketika kalian sudah membuat lagu nih di Suno, lagu tersebut kalian yang membilang ini punya kami, tetapi tidak bisa karena tidak ada hak ciptanya. Nah kemudian di sini, nah sekarang kita akan bekerja dalam kelompok, aktivitas kreatif dan diskusi kelompok. Jadi anak-anak ibu ini udah dibagi kelompok, ya kan? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah di sini nanti kalian akan diminta membuat proyek. Kemudian nanti kalian akan diskusikan bagaimana cara membuatnya, kapan harus dibuat, untuk apa. Kemudian kita diskusi. Nah contoh di sini desain your product. Nah ibu punya produk smoothie banana strawberry. Nah lihat ya, kayaknya orang semua tertarik nih. Ih apa itu? Gitu kan? Jadi ibu ingin memasarkannya atau mempromosikannya, sehingga ibu harus membuat apa? Supaya orang kenal. Iklan. Nah jadi di sini ibu akan membuat iklan ke AI. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kita harus tentukan dulu teks promosi yang tepat di sini logonya. Nah, ibu menggunakan ChatGPT dengan prompt masukkan. Contoh ya di sini. Contoh ya, ini kita mulai dulu. Misalkan ibu buka ChatGPT di sini ya. ChatGPT. Ini nanti kalian akan masukkan juga ChatGPT. Nah, kemudian tadi ibu minta prompt-nya bagaimana? Di sini nih ada tadi. Nah, buatkan teks prompt
Sudah. Sudah, kemudian biar enak. Sudah. Langkah kedua, sudah. Kemudian pilih yang mana? Prek sekali, ketagihan berkali-kali. Tahu rasa sensasi bisa pilih yang mana? Satu boleh, tapi biasanya slogan itu satu dia kan untuk satu iklan kan, kayak Yakult aja. Cinta itu sejenuh, minum Yakult tiap hari itu salah satu slogan. Jadi yang mana? Nah, tinggal di copy. Mana dia? Ya, misalkan kalian
jasa laundry. Produk ini menawarkan, ya, produk ini menawarkan jasa cuci baju yang bersih. Dah, coba lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang terbuat dari AI. Nanti jelaskan proses pembuatannya ya. Kami membuatnya terdiri dari ayam geprek mama, pedasnya bikin lagi, gepreknya bikin bahagia. Nah, itu slogannya. Boleh? Kami mau ketika kalian menanyakan bagaimana kami membuatnya dengan memasukkan teks ke aplikasi Canva dengan menggunakan teks yang sesuai dengan apa yang ingin kita promosikan. Dan sekarang kita tanya jawab ataupun tanggapan. Kalian bilang, Apakah ada pertanyaan? adakah yang mau menanggapi dan memberikan pertanyaan? Oke, Dian Nadifah, silakan. Bagaimana cara kelompok kalian bisa memanfaatkan AI seperti Mau ditampung dulu atau mau bertanya lagi? Maju lagi. Gunakan ChatGPT untuk membuat slogan, ide, dan tagline. Gunakan Canva AI atau Gemini AI untuk membuat desain visual dan poster. Gabungkan hasilnya menjadi satu iklan yang menarik dan estetis. Oke, bisa? Oke. Kemudian ada lain yang mau bertanya? Oke, Laura silakan sampaikan apa yang ingin kamu tanyakan. apa melihat kekurangan penggunaan AI dibandingkan manusia dalam mendesain iklan? Kelebihan dan kekurangan desain yang terbuat dari AI. Kelebihan cepat, efisien, dapat memproses data besar dan membuat desain otomatis. Kekurangan kurang memiliki emosi, empati, dan intuisi manusia sehingga hasilnya bisa terasa kurang personal atau terlalu otomatis. Oke, bisa? Oke. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Tunggu dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, cukup. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oke. Sekarang, boleh dilanjut. Saja dapat kami sampaikan dan juga kurang kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Oke, dengan Ibu. Nah, jadi ini yang presentasi hanya satu kelompok saja. Tugas-tugas yang tadi nanti kalian kirimkan ya ke email Ibu. Ya, bisa? Bisa. Oke, sekarang ada nggak dari kalian yang ingin bertanya tentang kesulitan-kesulitan pada saat kalian belajar menggunakan AI tadi? Ada nggak yang ingin bertanya? Tidak? Berarti semua sudah paham? Paham, ya. Jadi memang benar AI sekarang itu diciptakan oleh manusia sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk manusia juga. Manfaatnya untuk apa? Di bidang apa saja? Di segala bidang di kehidupan manusia. Tadi contohnya dengan AI kita bisa mengenali wajah seseorang.
saja? Yang mana? Dia pakai. Sudah bisa ditunjukkan? Sudah selesai? Ilsa sudah? Sudah, lanjut. Perhatikan ke depan soalnya. Karena akan ikut jaringannya deh. Sudah. Nomor 5. Ini ya. Nih. Ya.
atau konten vital dengan cepat dan efisien. AI generatif memiliki banyak manfaat, membantu dalam pembuatan iklan, desain produk, pembuatan naskah, musik atau simulasi pembelajaran. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari? Oke, sekarang Ari. Ini yang perempuan gak ada yang mau nyimpulkan ya? Kesimpulan hari ini, namun penggunaannya juga perlu disertai dengan etika dan tanggung jawab, seperti menjaga originalitas karya, tidak menyalahi hak cipta, tidak memastikan informasi yang dihasilkan tidak sesuai dan tidak menyesatkan. Manusia tetap memiliki peran penting sebagai pengendali, pengarah, dan penilai dalam setiap hasil yang diberikan olehnya. Oke, ya bagus sekali. Benar sekali. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kesimpulan yang sangat bagus dari teman kalian dalam memanfaatkannya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menyimpulkan Ibu mau merefleksi hasil pembelajaran kita kali ini. Jadi ini Ibu ada membawa kertas. Kalian tuliskan apa nanti pertanyaan yang Ibu sampaikan. Oke, silakan. Nggak usah ditulis nama ya, Naya. Silakan. Tuliskan refleksi ya. Nih, kertas untuk menuliskan refleksi. Tuliskan ya. Tulis apa Bu? Oke. Apa yang kalian tulis di kertas tersebut? Yang pertama, nah, hal penting apa yang sudah kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial generatif? Hal penting apa? Tadi kan kita udah sama-sama belajar tuh tentang kecerdasan artifisial generatif. Hal penting apa yang sudah kalian dapatkan? Ya. Hal penting yang tadi tentang CPI tadi. Tentang hal penting apa yang sudah kamu pahami tentang kecerdasan artifisial generatif yang sudah kita pelajari tadi. Gak usah tulis soalnya, kalian langsung jawab aja. Jadi hal penting apa saja yang sudah kalian pahami tentang si kecerdasan artifisial. Contoh, hal penting yang kami pelajari tentang kecerdasan artifisial, kami bisa membuat iklan. Itu contoh. Atau kalian bisa membuat karya baru dari AI. Itu hal penting. Itu contoh dari itu ya. Kemudian, sudah. Yang kedua, sudah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu saat mencoba karya menggunakan bantuan AI? Bagaimana perasaanmu? Apakah senang atau kagum atau takjub? Wah, ternyata ya dengan dalam hitungan 1 menit bisa nih buat iklan. Sedangkan pada kenyataan pada saat belajar bahasa Indonesia bagaimana buat iklan, ya kan?
Satu, banyak hal, salah satunya saya paham bahwa generatif adalah teknologi yang bisa membuat karya bagus, konsisten, gambar, dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang kedua tadi perasaannya bagaimana? Saya senang karena saya belajar banyak hal. Oke, pertanyaan yang ketiga yang kamu sukai yang tadi yang mana? Tanpa. Kenapa kamu suka tanpa? Banyak fiturnya ya. Oke, silakan tepuk tangan. Dan mau satu lagi. Siapa yang mau membacakan refleksinya? Siapa? Oke, bacakan. Siapa yang mau? Sofi? Enggak apa-apa, ayo. Sofia, silakan. Yang dicatat aja. Silakan terbang, Sofia. Mau saya bacakan soalnya. Karena kami bisa membuat iklan, poster, slogan, dan lain-lain. Senang karena bisa memindahkan melakukan apa saja. Oke, perasaannya senang dia. Kemudian, Sofia, yang kamu sukai pakai apa? Oke, dia suka menggunakan ChatGPT. Oke, kita berikan applause untuk Sofia. Belajar kita sudah selesai. Ibu senang bisa mengajari kalian walaupun tadi ada kendala teknis jaringan, lelet lah, inilah itulah. Nanti di pembelajaran berikutnya Ibu akan usahakan untuk kalian tidak kesusahan dalam belajar ya.